Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, yakni nikmat sehat, sehingga kita bisa berjumpa dalam pembelajaran kelas 3, yakni pada pelajaran 10 bersama saya Ikhya Hakimuddin dari SD Negeri 2 Karangmangu. Ya, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bacaan sholawat kita senantiasa termasuk dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Anak-anakku yang Pak Guru cintai, ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai pelajaran 10, yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku ridhoi Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, hari ini kita akan memulai pelajaran 10, yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Bersyukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah akan bertambah nikmatnya. Mengingkari nikmat Allah akan berkurang nikmatnya. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Tapi ketika kita mengingkari nikmat Allah, maka Allah akan mengurangi nikmat kita. Yuk kita amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar dua anak ya. Dua anak ini sedang ngobrol. Nah, yang satu katakanlah namanya si Udin dan yang satu namanya adalah si Wahid. Nah, si Wahid ini ngobrol kepada si Udin. Lihat sepatu baruku, aku minta dibelikan sama bapakku. Wah, kemudian si Udin mikir, wah, aku harus minta sepatu baru sama bapakku. Nah, jadi di situ ada Wahid dan ada si Udin. Si Udin pengen juga nih sepatu baru.
Coba kita lihat gambar berikutnya. Nah, sesampainya di rumah, apa yang dilakukan Udin? Nah, kita lihat. Si Udin ngomong nih sama bapaknya, "Pak, tolong aku belikan sepatu baru, temanku sudah beli. Anakku, sepatu kamu masih bagus. Bapak belikan dulu sepatu baru untuk adik kamu yang mau masuk SD." Nah, kemudian si Udin menjawab, "Baik Pak, kalau begitu tidak usah beli lagi." Nah, bapaknya bilang, "Alhamdulillah." Nah, dari sini apa yang bisa kita pelajari? Coba anak-anak siapa yang bisa menjawab? Ya, betul sekali ya. Jadi yang bisa kita pelajari dari percakapan si Udin dan si Wahid, kemudian Udin dengan si bapaknya itu, bahwa kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Karena si Udin masih punya sepatu yang masih bagus, kemudian adiknya butuh sepatu baru untuk masuk SD, maka si Udin menerima dengan lapang dada. Kemudian yang berikutnya, nikmatnya bersyukur. Bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kasih sayang dan karunia kepada kita. Bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Kalau sudah mendengar adzan, maka langsung berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, kebalikan dari sikap bersyukur adalah kufur nikmat. Kufur nikmat ialah tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Wa in ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Selanjutnya, manfaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat kepada kita, sebagaimana tadi dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 7. Kemudian yang kedua, kita jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengingat kita. Kemudian yang keempat, kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat, orang yang ingkar akan kena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Yang keenam, kita terhindar dari sikap sombong. Sedangkan yang ketujuh, hati kita menjadi lapang, tenang dan bahagia karena kita bisa mensyukuri apa yang kita punya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yuk kita bernyanyi bersama-sama lagu bersyukur dengan nada lagu Bangun Tidur.
bangun tidurku terus mandi. Mari kawan kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Mari kawan kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Sekali lagi, mari kawan kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Mari kawan kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Di rumah silakan dinyanyikan ya, dan hidup kita semakin berkah. Yang berikutnya, sikap bersyukur. Sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya orang yang baik di hadapan Allah adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika memperoleh nikmat, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mengucap alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, berbuat yang lebih baik. Nah, jika biasanya sholatnya terlambat, kemudian mendapatkan nikmat, harus sholatnya lebih kasih. Kemudian yang ketiga, meninggalkan perbuatan yang buruk. Kemudian yang keempat, melakukan perbuatan yang baik kepada sesama. Jika kita diberikan rezeki yang banyak, bisa untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan atau infak ke masjid. Kemudian yang kelima, bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapatkan nikmat. Misalnya orang yang tidak punya rumah, yang gelandangan seperti itu. Kemudian yang keenam, menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, ya, untuk beribadah. Diberikan nikmat sehat untuk sholat, untuk mengaji seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Pertanyaan yang pertama, jelaskan arti bersyukur. Nomor 2, apa yang diucapkan ketika mendapat nikmat? Nomor 3, apa kebalikan dari bersyukur? Kemudian nomor 4, bagaimana akibat orang yang tidak pandai bersyukur? Kemudian nomor 5, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian yang ke-6, apa yang dilakukan orang yang bersyukur jika mendapatkan nikmat? Kemudian yang ke-7, bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, silahkan dijawab. Bisa kamu tulis di buku tulis kamu soalnya, kemudian ditulis juga jawabannya untuk evaluasi pembelajaran pada hari ini. Baiklah, hari ini telah kita laksanakan pembelajaran tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Pak Guru mohon maaf. Ingat, jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, dan
upayakan pola hidup sehat. Dari Pak Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.